Halo football lovers, kembali lagi di Cek Fakta, channel yang selalu menyajikan berita, analisis, dan fakta-fakta menarik seputar sepak bola dengan gaya cepat, lengkap, dan terpercaya. Kali ini kita akan bahas kemenangan telak Timnas Indonesia U23 atas Makau di ajang kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Garuda Muda tampil luar biasa dengan skor meyakinkan 5-0 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Tapi yang lebih menarik bukan cuma pesta golnya, melainkan juga skenario-skenario yang akan menentukan nasib Indonesia. Apakah bisa lolos langsung ke putaran final, harus bersaing lewat jalur runner-up terbaik, atau justru terhenti lebih awal? Nah, di video ini kita bakal ulas jalannya pertandingan, analisis pemain, suasana stadion, hingga hitung-hitungan klasemen dan skenario Indonesia menuju Piala Asia U23 ke 2026. Jadi tonton sampai habis, karena kita akan bahas tuntas hanya di Cek Fakta. Pertandingan Indonesia U23 melawan Makau berlangsung Sabtu malam, 6 September tahun 2025. Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, penuh sesak oleh ribuan supporter yang datang memberikan dukungan penuh untuk Garuda Muda. Sejak awal pertandingan, Indonesia langsung menunjukkan dominasinya. Tempo tinggi diperlihatkan, pressing ketat diterapkan, dan Makau nyaris tidak diberi ruang untuk mengembangkan permainan. Menit ketiga, gol bunuh diri Leong Lekhan serangan cepat dari sisi kanan menghasilkan crossing berbahaya. Bek Makau, Leong Lekhan, salah mengantisipasi bola. Bukannya membuang, justru ia menceploskan bola ke gawang sendiri. Skor 1-0 untuk Indonesia dan stadion langsung bergemuruh. Menit ke-18. Gol spektakuler Arhan Fikri setelah unggul cepat, Indonesia semakin percaya diri. Menit ke-18, bola liar hasil sapuan kurang sempurna dari pemain belakang Makau jatuh ke kaki Arhan Fikri. Tanpa ragu, Arhan melepaskan tendangan voli keras yang langsung menghujam jala gawang. Skor berubah jadi 2-0. Babak pertama ditutup dengan skor 2-0 dengan catatan dominasi penuh Indonesia. Statistik memperlihatkan Garuda Muda menguasai lebih dari 70% penguasaan bola, sementara Makau hanya sesekali mencoba serangan balik. Awal babak kedua, gol Raihan Hanan 47 hanya 2 menit setelah babak kedua dimulai, Indonesia kembali menambah keunggulan. Pergerakan Rahmat Arjuna di sisi kanan sukses menembus kotak penalti. Bola kemudian jatuh ke kaki Raihan Hanan yang langsung menyambarnya tanpa ampun. Skor 3-0. Menit ke-68. Roket Zanadin Faris. Gol keempat datang dari aksi luar biasa Zanadin Faris. Mendapat bola di luar kotak penalti, Zanadin melepaskan tendangan keras jarak jauh. Bola meluncur deras, kiper Makau hanya bisa terpaku melihat gawangnya bergetar. Skor 4-0. Dan Indonesia semakin tak terbendung. Menit ke-74, finishing klinis Rafael Struijk tak lengkap rasanya kalau striker utama Garuda Muda tidak mencatatkan namanya di papan skor. Menit ke-74, Rafael Struijk menerima umpan terobosan matang. Dengan satu kontrol, ia langsung melepaskan tembakan dingin yang memperdaya kiper. Skor 5-0 sekaligus menutup pesta gol Indonesia. Peluit panjang dibunyikan, Indonesia menang telak 5-0, sebuah hasil yang bukan hanya penting secara poin, tapi juga secara mental, terutama menjelang laga terakhir melawan Korea Selatan. Kemenangan ini memperlihatkan perkembangan signifikan dari Timnas U23. Ada beberapa poin penting yang bisa kita analisis, pressing tinggi dan disiplin Indonesia sejak awal menekan lawan di area mereka sendiri. Hal ini membuat Makau kesulitan membangun serangan, bahkan sering kehilangan bola di daerah pertahanan sendiri. Variasi serangan gol-gol Indonesia lahir dari berbagai situasi, crossing yang memaksa on goal, sepakan voli, tusukan sayap, tembakan jarak jauh, hingga finishing striker. Ini menunjukkan variasi serangan Garuda Muda semakin kaya. Kombinasi pemain muda yang solid. Perpaduan pemain seperti Arhan Fikri, Zanadin Faris, dan Rafael Struijk menunjukkan chemistry yang semakin matang. Mereka bisa saling melengkapi dalam skema menyerang. Pertahanan tetap kokoh meskipun banyak menyerang. Lini belakang yang dikawal Kakang Rudianto, Dion Marks, dan Bevan tetap solid.
Kiper Cahya Supriyadi pun berhasil menjaga gawangnya tetap perawan. Mentalitas menyerang hingga akhir meski sudah unggul besar, Indonesia tidak menurunkan tempo. Ini mentalitas penting jika ingin bersaing di level Asia. Beberapa pemain patut mendapat sorotan khusus dari laga ini. Arhan Fikri penampilannya energik, dan gol volinya jadi salah satu highlight terbaik pertandingan. Raihan Hanan mencetak gol penting di awal babak kedua yang mematikan semangat Makau. Zanadin Fares gol roketnya menunjukkan kualitas teknik di atas rata-rata. Rafael Struijk striker tajam yang bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Rahmat Arjuna pergerakannya di sisi sayap kanan membuat pertahanan Makau hancur berantakan. Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, benar-benar berubah jadi lautan merah putih. Supporter datang dari berbagai penjuru Jawa Timur. Dukungan berupa chant, lagu, dan bendera terus berkumandang selama 90 menit. Momen paling emosional terjadi saat Indonesia mencetak gol kedua. Seluruh stadion bergemuruh, flare dinyalakan, dan semangat Garuda Muda semakin berkobar. Dengan kemenangan ini, Indonesia mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Sayangnya, posisi Indonesia masih tertahan di urutan kedua grup J. Korea Selatan ada di puncak dengan 6 poin. Hasil dari 2 kemenangan telak atas Makau 5-0 dan Laos 7-0. Indonesia ada di posisi kedua dengan 4 poin. Laos di posisi ketiga dengan 1 poin. Makau di dasar klasemen tanpa poin. Artinya, laga terakhir melawan Korea Selatan akan jadi penentuan nasib Garuda Muda. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Skenario Timnas Indonesia menuju Piala Asia U23 ke 2026. Skenario 1, menang lawan Korea Selatan. Kalau Indonesia menang, otomatis jadi juara grup J dengan 7 poin. Korea Selatan akan turun ke posisi runner-up dengan 6 poin. Dengan status juara grup, Indonesia langsung lolos tanpa harus menghitung perbandingan runner-up terbaik. Skenario 2, imbang lawan Korea Selatan. Jika hasil imbang, Indonesia tetap di posisi kedua dengan 5 poin, sedangkan Korea Selatan aman di puncak dengan 7 poin. Nah, di sini masalahnya. Indonesia harus bersaing memperebutkan 4 tiket runner-up terbaik dari total 11 grup dengan hanya 5 poin. Peluang Indonesia cukup rawan, apalagi beberapa tim kuat seperti China, Iran, Syria, dan Kirgistan masih punya peluang meraih poin lebih tinggi. Skenario 3, kalah lawan Korea Selatan. Kalau kalah, Indonesia hanya akan punya 4 poin. Bahkan bisa turun ke posisi ketiga kalau Laos menang besar lawan Makau, ditambah Indonesia kebobolan banyak gol dari Korsel. Kalaupun bertahan di posisi kedua, peluang lolos lewat jalur runner-up terbaik sangat tipis. Laga melawan Korea Selatan akan jadi ujian terberat. Korsel punya materi pemain kelas Eropa, disiplin tinggi, dan rekor impresif di ajang ini. Namun, Indonesia masih punya harapan. Bermain di kandang dengan dukungan supporter bisa jadi senjata tambahan. Shin Tae yang tentu paham betul karakter lawan, karena dia berasal dari Korea Selatan. Ini bisa jadi faktor kejutan. Kemenangan telak 5-0 atas Makau adalah modal berharga bagi Timnas U23 Indonesia. Tapi perjuangan belum selesai. Semua akan ditentukan di laga pamungkas melawan Korea Selatan. Hanya dengan kemenangan, Garuda Muda bisa mengamankan tiket otomatis. Imbang atau kalah, peluang lolos akan sangat bergantung pada hasil dari grup lain. Yang jelas, dukungan penuh dari masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan. Garuda Muda sudah menunjukkan perkembangan luar biasa dan kini saatnya membuktikan diri di level Asia. Itulah tadi ulasan lengkap tentang kemenangan 5-0 Timnas U23 Indonesia atas Makau dan skenario menuju Piala Asia U23 ke 2026. Kalau menurut kamu, football lovers, apakah Garuda Muda bisa mengalahkan Korea Selatan di laga terakhir? Tulis prediksimu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola nasional dan internasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga dan tetap dukung Garuda Muda.